Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Dua bandar narkoba ditangkap di pinggir jalan. Akibat server error, banyak wali murid datangi sekolah untuk melihat pengumuman PPDB. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah haji yang baru tiba. Sedang mengucapkan selamat datang kepada para perwakilan dari jemaah haji, baik dari PDHD maupun dari tim kesehatan dan juga Kumandang azan maghrib mewarnai penangkapan dua bandar narkoba di Jalan Uwais Putih, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur Metro, Selasa lalu. Mobil tersangka yang telah dibuntuti petugas kemudian dihentikan di pinggir jalan dan mereka kemudian digeledah. Awal penangkapan, tersangka Nasir dan Fahri mengelak tuduhan polisi. Pada penggeledahan lanjutan, polisi kemudian menemukan 10 butir pil ekstasi di dalam plastik yang disimpan tersangka di dashboard mobil. Berapa biji? Tersangka pun tak bisa mengelak dan pasrah ditangkap. Menurut polisi, kedua tersangka merupakan warga Lampung Timur yang biasa mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Metro. Mereka telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Amankan 2 orang warga Kabupaten Lampung Timur yang kedapatan membawa 10 butir diduga narkotika jenis ekstasi. Menurut keterangan kedua orang tersebut, barang dapat dari luar wilayah hukum. Mobil berikut pil ekstasi milik tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasok dan pembeli narkoba. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Depan. Peredaran narkoba di Kabupaten Mesuji tinggi. Ini terbukti dari banyaknya tersangka narkoba yang ditangkap pada operasi anti Krakatau 2024 yang digelar selama 2 pekan lalu. 18 orang ditangkap. Mereka adalah bandar dan kurir narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Kapolres Mesuji AKBP Ade Harmanto menyatakan 2 tersangka ditangkap merupakan TO dan sisanya bukan non-TO. Barang bukti yang disita hampir 70 gram sabu-sabu, 55 butir pil ekstasi, ponsel, dan timbangan digital. Pemeriksaan polisi mengungkap sebagian besar pemasok narkoba kepada para tersangka berasal dari Sumatera Selatan. Selain dijual di Mesuji, para tersangka juga mengedarkan narkoba hingga ke kabupaten lain, yakni Tulang Bawang Barat, dan Lampung Tengah. Penjara paling singkat kasus peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 18 orang yang di hadapan kita, di mana 2 orang merupakan TO, 3 orang TO tempat, dan 13 orang non-TO. Adapun rincian kasus, ya ini 2 kasus TO orang merupakan sebagai bandar narkotika bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 kasus, dan 2 kasus TO tempat sebagai pengedar narkotika bukan tanaman jenis sabu 1 kasus, dan ekstasi 1 kasus. Barang bukti terbanyak yang disita Polres Mesuji selama operasi anti Krakatau berasal dari tersangka Devri alias Ijut yang ditangkap di kampung perairan Sungai Sidang, Kecamatan Rawajitu Utara pada akhir bulan Juli lalu. 33 gram sabu-sabu disita.
Dalam penyidikan, tersangka mengungkap sabu-sabu itu dipasok dari seorang bandar besar di Oki, Sumatera Selatan dan pengirimannya melalui jalur sungai. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Seorang PNS guru di salah satu SMP di Metro Rabu siang ditangkap karena mencabuli keponakannya. Tersangka RS tidak melawan saat ditangkap. Korban seorang remaja putri berusia 16 tahun yang juga anak asuh tersangka dan sehari-hari mereka tinggal serumah. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap fakta pencabulan telah terjadi selama sekitar 1 tahun akibat tersangka tergiur kecantikan korban. Tersangka mengancam akan menelantarkan korban jika tidak mau menuruti kemauannya. Pelakunya ya, istri pelaku itu keponakan. Jadi tahun 2022 anak ini diserahkan ke Metro, tempat mereka, karena keluarganya atau ibu bapaknya ini cerai gitu. Jadi berpisah, kemudian dia diambil oleh pamannya untuk disekolahkan di sini. Dan yaitu dilakukan pencabulan sama dan profesi sebagai guru ya. Sebagai guru. Kasus ini terungkap setelah terpergok keluarga korban yang kemudian dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Mendangkalnya rawa dan sungai Uai Tulang Bawang di Menggala menyusahkan para nelayan. Perahu mereka kandas akibat sungai ditumbuhi rumput tebal. Dampak yang paling dirasakan adalah hasil tangkapan ikan menurun drastis. Para nelayan mengatakan kini sudah jarang mendapatkan ikan ukuran besar. Ikan yang ada kini kecil-kecil. Akibatkan mati ikan. Kalau dia udah surut jadi kan nggak lama lagi mati ikannya. Gara-gara apa itu, Bang? Gara-gara busuk dari rumput ini. Oh, rumputnya busuk sendiri gitu ya, Bang ya? Busuk sendiri. Harapannya apa sih, Bang, sebagai warga sekitar, Bang? Harap warga tempat ini minta bantuan. Minta bantuan dibersihkan lah ya. Bagaimana caranya? Para nelayan mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi segera menormalisasi sungai Uai Tulang Bawang. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hal tidak mungkin para nelayan di daerah ini akan kehilangan mata pencaharian. Ya, karena semenjak adanya rumput ini, semua nelayan-nelayan yang ada di Sungai Bawang Pasir sangat susah. Gitu, khususnya ada contoh jalan akses yang ada itu kita perpisahan aja udah nggak bisa lagi, dan juga semenjak dia ada rumput seperti itu mengakibatkan keracunan. Seharusnya ikan belum bisa dipanen, tidak bisa dipanen. Jadi kita selaku nelayan di sini sangat resah ataupun sangat mohon dibantu. Sungai Uai Tulang Bawang jadi salah satu sungai terbesar di Lampung yang mengalir dari Kabupaten Tulang Bawang hingga ke Laut Jawa. Sungai ini awalnya bisa dilewati kapal besar, namun saat ini tidak bisa lagi karena dangkal. Di sepanjang sungai ini juga terdapat beberapa kampung perairan yang warganya menggantungkan hidup dari sungai. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ini lagi ada.